Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, classmate. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Oke, perkenalkan nama saya Habib Prasetyo, selaku tim moderator Klim Kelas Bersama ya. Yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan buat teman-teman. Classmate, sebelumnya saya mau menjelaskan apa sih itu kelas bersama. Oke, kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas, tatap muka maupun virtual untuk kelas bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat untuk mencari ilmu. Jadi tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, tapi juga bisa memberikan ruang untuk kelas belajar bersama. Oke. Sekarang kita ada di Open Face Kamis sampai Minggu nih ya, 18 sampai 21. Sekarang kita ada di sesi ketiga di jam 11 sampai jam 12 ya. Baik, kelas bersama juga membuka donasi bagi warga yang terkena dampak COVID-19. Teman-teman juga bisa berdonasi di kitabisa.com garing kelas bersama bisa ya. Jadi kita sambil belajar ya, kita juga bisa berdonasi ya buat teman-teman yang sedang berdampak di pandemi ini gitu ya. Oke, teman-teman, kita classmate, kita langsung saja obrolan pendidikan kita pada hari ini di Sabtu 20 Juni 2020. Temanya seru ini buat guru-guru yang khususnya ya guru-guru ya untuk pencapaian angka kredit tentunya ya. Yang akan mengangkat tema dari penelitian tindakan kelas ke artikel, jurnal, dan buku. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu CV dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang yang apa ya nih? Dia sudah banyak berkecimpung ya di dunia akademis. Dia selain mengajar di perguruan tinggi juga dan lembaga riset juga menghasilkan banyak belasan buku. Saya kemarin searching biodatanya, wow banyak ya ternyata terkait media-media cetak yang sudah beliau terbitkan ya. Beliau juga seorang dosen dan di salah satu biodatanya juga dia sebagai kepala MTS ya, Atsur kalau tidak salah nih. Mungkin kita mau lebih jelasnya langsung aja ya, kita panggilkan saja. Silakan kepada Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi MAG. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Habib. Salam semua. Ya, halo Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak Rudi hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat Mas. Alhamdulillah, Semoga kita sehat semuanya ya. Oke, sebelumnya kita coba sapa dulu teman-teman classmate nih yang sudah gabung di YouTube ya. Di channel YouTube tuh banyak banget ya. Silakan Pak Ahmad mau menyampaikan sesuatu teman-teman classmate yang sudah hadir. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum classmate semuanya. Semoga kita tetap sehat walafiat. Semoga kita tetap semangat. Amin. Walaupun dalam situasi yang sudah kita maklumi bersama ya Mas. Tapi iya betul. Kita kesempatan untuk bisa saling berbagi, tidak ada hambatan untuk saling sharing keilmuan ya Mas. Alhamdulillah. Semuanya, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung semuanya. Oke, teman-teman, The Classmate hari ini pembahasannya memang lebih kontennya kepada bagaimana kita bisa menghasilkan angka kredit gitu ya. Kalau mungkin secara garis besarnya ya saya coba karena dulu pengalaman saya dulu, saya kan pamong belajar Pak dulu. Jadi
setiap tulisan, setiap apa yang kita buat itu selalu menjadi angka kredit. Nah, mungkin ini menjadi salah satu unsur untuk penentuan angka kredit tersebut ya. Silakan kepada Pak Rudi, Dr. Rudi untuk bisa menyampaikan mungkin sedekah ilmunya untuk siang hari ini. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah mafhum bahwa beberapa jabatan fungsional di Indonesia khususnya itu memiliki kajian untuk pengembangan profesionalisme. Dunia dosen, dunia guru, widaiswara, bahkan peneliti dan juga jabatan-jabatan fungsional di kementerian yang lain. Di dunia guru ini menjadi sesuatu yang ada perubahan signifikan ketika diundangkannya Permentan RB nomor 16 2009 terkait jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ini menjadi wahana baru bagaimanakah guru itu dapat mengembangkan profesi keprofesionalismenya yang berkelanjutan, sehingga di beberapa regulasi itu muncul setelah diundangkannya Permentan RB 16 2009 itu terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan mungkin classmate semuanya yang di dunia guru sudah pada paham ada 3 komponen yang penting dalam PKB ini. Yang pertama terkait pengembangan diri, ya kita bisa mengikuti diklat-diklat fungsional, diklat-diklat yang menambah pengetahuan dan keterampilan terkait kinerja kita. Juga mungkin dunia guru itu ada juga yang levelnya lebih mikro, misalkan bagaimanakah kegiatan kerja kolektif guru atau disebut dengan KKG itu di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah juga punya angka kreditnya. Tapi mungkin yang paling banyak angka kreditnya itu adalah pengembangan diri yang berbentuk sertifikat di lembaga resmi pemerintah. Yang kedua, publikasi ilmiah ini menjadi pendorong bagi guru setelah diundangkannya permen tersebut. Karena memang mungkin ada pengalaman dari rekan-rekan maupun classmate yang terkadang sulit sekali untuk mengajar angka kredit tertentu. Apalagi mulai dari 4A, 4B, dan selanjutnya. Nah, ini perlu kita siasati bagaimanakah kita bisa ada efek pointing tertentu dalam mengajar angka kredit tersebut. Dan banyak sekali classmate sekalian ragam-ragam karya tulis ilmiah di publikasi ilmiah ini yang bisa kita kembangkan. Makanya ini kalau kita misalkan setelah kita melewati satu jenjang produk tertentu yang di guru itu ada kewajiban kita misalkan dimulai 3D ke 3D misalkan, itu bisa kita ubah untuk menambah angka kredit kita pada ragam-ragam KTI yang lainnya. Sehingga kalaulah misalkan pada semester pertama itu guru gak mampu menghasilkan produk pendidikan tindakan kelas, maka di beberapa bulan berikutnya bisa untuk mengubah hasil dari PTK ini menjadi artikel dan buku bahkan, sehingga nanti pencapaian angka kreditnya pun itu bisa lebih banyak lagi dalam 1 tahun tersebut. Nah, classmate sekalian, kita pada mafhum bersama bahwa angka kredit ini sangat penting, terutama di dunia guru ini, sehingga nanti ragam-ragam karya ilmiah ini ya kita bisa ubah pada bentuk yang lain, tetapi hari ini yang kita pahami adalah ada sebuah checking untuk similarity. Kalaulah ternyata PTK kita itu berjudul A misalkan, maka nanti kita bisa mengubah pada dimensi yang lain pada artikel jurnal dengan fokus-fokus tertentu. Nah, kita akan lihat misalkan dalam beberapa ragam ilmiah itu yang paling populer itu ada 10 ragam untuk publikasi ilmiah ini. Ada presentasi problem ilmiah, ada hasil penelitian termasuk PTK, ada tinjauan ilmiah, ada tulisan ilmiah populer, ada artikel ilmiah, ada buku pelajaran. Ini bagi classmate yang suka terbiasa menulis buku pelajaran, itu mempunyai angka kredit yang cukup lumayan. Karena sudah beli SBN ataupun nanti sudah masuk ke pusat perbukuan. Atau mungkin bisa membuat modul atau diklat untuk pembelajaran.
Ada juga teman-teman classmate yang bisa mengembangkan buku dalam bidang pendidikan, tidak mesti buku teks pelajaran, tapi dalam ruang lingkup klaster ilmu pendidikan itu bisa diakui sebagai salah satu angka kredit. Atau mungkin classmate bisa tertarik juga atau pengalaman di karya terjemahan, apalagi kalau di dunia PAI itu berarti ada dua singgungan. Yang pertama ada bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab. Itu juga bisa menjadi sebuah karya yang cukup bagus untuk angka kredit. Lalu yang 10-nya itu adalah pedoman guru. Bagaimanakah seorang guru mampu merancang pembelajarannya, meliputi beberapa siklus-siklus tertentu sehingga itu dapat berkontribusi terhadap teman-teman yang lain. Oke, classmate sekalian, ini fokus kita ini kan hari ini kita sedikit bincang-bincang bagaimanakah kita mengubah PTK menjadi artikel jurnal ataupun buku. Nah, PTK ini ceritanya berarti kita sudah punya PTK dengan hasil penelitian yang cukup bagus. Biasanya secara fisik kita butuh beberapa lembar, mungkin 60 atau 50 dan lengkap semua lampiran, lengkap dengan semua dokumentasi, lengkap semua dengan lampiran siklus-siklusnya. Katakanlah kita sudah PTK, lalu kita akan membuat ada dua variabel bahan kepada artikel jurnal maupun, sehingga kalau misalkan saja PTK itu angka kreditnya 4, maka artikel jurnal ini tergantung pada kalibrasi jurnal. Kalau jurnalnya, kalau di dosen itu kan ada beberapa kalibrasi, ada jurnal biasa, ada jurnal nasional akreditasi, sampai jurnal internasional yang memang nanti teks oleh Scopus. Nah, artikel jurnal ini kan tentu beda dengan cara menulisnya dengan PTK maupun yang lain. Tapi kalau kita bisa memecahkan, bisa membagi fokus dari beberapa subjudul yang ada di PTK kita, fokusnya mau kemana, nah itu kita bisa jadikan sebuah fokus untuk artikel jurnal kita. Lalu buku itu kan menjadi bahan yang lain. Kebayang kalau 1 tahun atau 1 semester kita bisa mengubah ini, ya kira-kira kita sudah dapat belasan angka kredit. Tentunya ini sangat berbahagia kan bagi classmate semuanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau sudah punya PTK yang sudah rapi, yang sudah disahkan, bahkan sudah diseminarkan di rekan sejawat, maka gimana kita harus mengubah itu? Yang pertama, tipsnya nih pengalaman saya, yang pertama fokus tulisan yang akan dikembangkan. PTK itu kan pada umumnya classmate sekalian punya karakteristik khusus, apalagi kalau kita lihat tampilan-tampilan yang sifatnya regulatif, itu ada bab-babnya, ada subjudulnya, juga ada aspek-aspek yang lain. Tapi PTK ini biasanya ciri khasnya itu adalah setiap sesi, setiap aksen-aksen pada penelitian itu punya siklus-siklus, sehingga siklus-siklus ini sangat beriringan sekali dengan hipotesis tindakan yang dilakukan oleh guru itu dalam kerangka tindakan reflektif dalam perbaikan pembelajarannya. Kalau kita ada di bab 2 itu di PTK, biasanya itu kajian teori. Kajian teori ini pasti banyak sekali judul dan subjudulnya. Nah, kita bisa kembangkan fokus mana yang harus kita tulis di artikel ini. Terus apa? Nada apa, lalu sentuhan-sentuhan apa yang bisa kita elaborasi kembali berdasarkan tulisan itu, sehingga menghasilkan artikel yang cukup bagus. Yang kedua, tentu setiap rubrik, setiap ragam KTI ini memiliki perbedaan-perbedaan dalam prosedural. PTK itu biasanya bab 1 bicara tentang pendahuluan, lalu ciri yang lainnya adalah harus ada hipotesis tindakan. Bicara tentang kajian teoritik, bab 3 baru bicara tentang metode penelitian, dan ciri khas kita PTK itu adalah siklus per siklusnya, sehingga muncul ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan refleksi setiap siklus itu. Bab keempat itu biasanya kita bicara tentang hasil penelitian dan pembahasannya dalam 5 produk. Nah, ketika kita masuk ke dunia artikel jurnal, maka kita harus paham dulu kira-kira bagaimanakah sih prosedur jurnal yang diharapkan. Karena setiap jurnal itu mempunyai ciri khas, biasanya ada pada template dan author guideline.
Setiap orang yang masuk ke dunia jurnal itu bisa kita lihat itu bagaimanakah penyedia layanan artikel jurnal itu memberikan dua hal, author guideline dengan template yang berlaku, karena setiap jurnal, setiap universitas yang punya lembaga riset, punya jurnal itu memiliki panduan tertentu. Yang ketiga tentunya ciri khas atau gaya. Setiap orang punya gaya penulisan, setiap orang punya karakteristik dalam penulisan, diksi, redaksi, maupun sentuhan-sentuhan. Sehingga corak penulisan yang diubah dari PTK menjadi artikel jurnal atau menjadi buku itu sangat khas sekali perbedaan-perbedaannya. Oke, classmate, kita akan lihat dulu ini bagaimanakah kita mengubah misalkan dari PTK kita menjadi artikel jurnal. Ada tahap yang perlu kita perhatikan dalam mengubah PTK menjadi artikel pada jurnal ini, karena artikel jurnal itu agak beda karakteristiknya dengan artikel pada media massa atau pada media online yang tentu ada syarat-syarat keilmiahan, ada syarat-syarat citasi, ada syarat-syarat template yang harus dipenuhi oleh seorang penulis. Yang pertama, ini terkait artikel pada jurnal, kita bisa memilih jurnal yang dikehendaki. Hari ini hampir setiap jurnal punya OJS, Open Journal System, ataupun mungkin ada submenu di link perguruan tingginya terkait jurnal. Dan jurnal itu macam-macam, kita mau jurnal biasa yang berkala, atau mau masuk ke jurnal akreditasi, atau bahkan kita mau masuk langsung ke jurnal internasional ya, yang nanti terindeks Scopus. Dan biasanya ini perlu registrasi lain yang berhubungan dengan DOI, berhubungan dengan aksen-aksen pada citasi-citasi internasional. Kita bisa klik classmate sekalian, search di internet, kira-kira jurnal apa yang kita kehendaki. Biasanya kita menemukan kata-kata e-jurnal, lalu dibarengi dengan nama jurnalnya. Untuk yang di lingkungan Kemendikbud hari ini, kalau dulu Persekdikti, kita sudah ada SINTA, Science of Index and Technology itu yang dikembangkan oleh Sekdikti. Juga kalau di Kementerian Agama itu ada Morarep, itu juga bisa kita lakukan untuk men-search kira-kira jurnal apa yang kita hendaki. Yang kedua tahapannya setelah kita mengakses jurnal apa yang bisa kita masuki tulisan kita itu author guideline dan template artikelnya itu kita pahami dengan baik. Biasanya setiap jurnal itu memiliki author guideline dan template artikel yang berbeda. Misalkan di UIN A dengan UIN B biasanya berbeda, tetapi pada prinsipnya sama dalam kerangka keilmiahan, dalam kerangka citasi, dalam kerangka novelty, misalkan kebaruan-kebaruan dalam artikel jurnal ini. Kita bisa masuk, classmate semua, pada situs jurnal atau OJS-nya. Biasanya sana ada menu-menu tersedia, mulai dari menu sheet, menu current, ataupun menu announcement pengumuman, sampai pada menu-menu template guideline. Nah, tahap kedua ini yang menentukan kita bisa mengubah isi tulisan dari PTK itu menjadi artikel jurnal. Yang ketiga, tahap kita ketika menulis berarti menyesuaikan hasil PTK dengan artikel jurnal. PTK itu kan biasanya contoh secara teknis di halaman itu sangat banyak sekali, rata-rata 40-50 halaman. Tapi jurnal itu rata-rata memberikan batasan halaman itu belasan. Makanya ini perlu elaborasi tulisan, elaborasi diksi, elaborasi redaksi, sehingga nanti ragam tulisan kita itu bisa masuk dalam PTK, yang PTK itu bisa masuk ke dalam artikel jurnal. Lalu langkah keempatnya ya tulis artikel itu sesuai dengan author guideline dan template. Walaupun ini bingkai yang dua hal ini, tetapi karena artikel pada jurnal itu sangat berbeda, agak sedikit rigid dibanding dengan artikel di media online, media massa yang lain. Sehingga sisi ini perlu kita perhatikan ya, classmate semuanya. Kalau kita ingin mengubah PTK menjadi artikel jurnal, maka kita bisa bisa kita search kira-kira author guideline seperti apa dan template jurnal artikel jurnal pada
jurnal apa yang harus kita bisa pilih untuk memasukkan itu. Ini ada contoh ya, ada tampilan ini, tampilan ada jurnal ilmiah Asyirah ini dari IAIN Manado. Teman-teman sekalian, ini salah satu contohnya bagaimanakah author guideline dengan template-nya bersatu. Memang sangat rigid sekali ya, sangat ketat sekali aturannya. Tetapi kita lihat di sana ada contoh, ada halaman judulnya. Misalkan jurnal ilmiah Asyirah, ini saya contohkan dari Enmadoro. Kebetulan minggu kemarin salah satu artikel itu masuk ke sana. Lalu di sana ada contoh untuk author guideline-nya ini. Ada nama orangnya, ada abstraknya. Tentunya hampir rata-rata jurnal yang sudah nasional ini abstraknya harus berbahasa asing, baik bahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Kita juga bisa melihat paparan-paparannya ini dari introduction, pengantar, itu ada sisi yang agak beda mungkin, classmate sekalian. Jadi ada bobot-bobot artikel yang bagus itu kalau kita misalkan bisa menampilkan sisi kebaruan, novelty. Walaupun ini hasil PTK, tetapi kita bisa elaborasi kebaruan PTK kita ini dengan orang lain, dengan yang sebelumnya seperti apa. Nah, ini kita bisa masukkan tingkat kebaruan ini melalui kajian pustaka yang ada di PTK itu, kajian penelitian sebelumnya. Kira-kira beda kita dengan penelitian sebelumnya itu seperti apa. Kita masukkan pada introduction jurnal. Yang kedua, di research method, ini kita bisa mengabstraksi dari PTK itu, mulai dari metode penelitiannya, mulai dari sumber datanya, mulai dari siklus per siklusnya, sampai bagaimana menganalisis datanya. Itu kita bisa mengabstraksi, kita bisa meringkas metode PTK kita di jurnal ini. Lalu kita masukkan result and discussion-nya, itu terkait hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini PTK kan punya ciri khas, siklus per siklus. Setiap siklus itu punya perencanaan, lalu punya pelaksanaan dan refleksi. Nah, di bagian artikel ini yang kita kembangkan, beberapa siklus, misalkan ada 3 siklus yang dilakukan oleh guru pada PTK tersebut, maka setiap siklus ini digambarkan hasil dan pembahasannya secara berkelanjutan, baik siklus pertama, kedua, ketiga. Lalu selanjutnya seperti biasa ada conclusion, ini terkait kesimpulan. Classmate sekalian, ini bisa kita mengabstraksi. Biasanya kalau bahasa jurnal, tidak usah kita memberikan kesimpulan itu dengan poin per poin, tetapi bisa kita dengan meringkas semua secara padat, kira-kira kesimpulan apa yang dihasilkan dari PTK tersebut. Teman-teman sekalian, biasanya di jurnal ini karena salah satunya Asyirah ini jurnal akreditasi nasional ini ada acknowledgement itu berhubungan dengan terima kasih. Jika kita bisa lihat ya di kata pengantar di PTK itu biasanya kita ada ucapan terima kasih. Kalau seorang guru di sekolah atau madrasah itu biasanya ada terima kasih kepada pihak-pihak tertentu, kepala sekolah, mungkin pengawas, mungkin teman-teman yang lainnya yang sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada referensi. Referensi ini tentunya ada beberapa hal yang perlu disepakati terkait teknis-teknis, bagaimanakah referensi ini ditulis di jurnal ini, di artikel ini. Biasa adalah referensi yang dikembangkan, jadi kita mengubah dari PTK menjadi referensi pada artikel jurnal itu, kita harus juga melihat bentuk ataupun sisi prosedural penulisan referensi, penulisan daftar pustaka. Salah satu jurnal ini misalkan di Asyirah ini menggunakan sistem APA 6 edition, American Psychological Association. Itu tampak kita bisa lihat ini kalau kita lihat situsnya. Jadi bentuk daftar pustaka yang ada di artikel di PTK kita itu diubah menjadi bentuk pada artikel jurnal. Dan
Selanjutnya, classmate sekalian, biasanya jurnal itu untuk mengembangkan penulisan daftar pustaka memang agak beda dengan yang lainnya. Biasanya menggunakan aplikasi tertentu. Kita bisa pakai Mendeley ataupun kita pakai Zotero, sehingga nanti citasi kita itu akan teruji kevalidannya, akan teruji dari mana sumber ini datang secara valid. Ini akan menghindari pada sisi dua, plagiarisme dengan similarity. Classmates sekalian, kita akan lihat contohnya seperti apa ya kalau kita mau mengubah dari PTK menjadi artikel jurnal. Kita akan lihat di sini pola umum PTK itu kan 5 bab. Kalau kita lihat di lampiran untuk dunia guru ya, lampiran Permenpan RB 16/2009 itu ada bab pendahuluan, ada bab kajian, pengetahuan pusaka, ada bab metode penelitian, ada bab hasil dan diskusi hasil kajian, kesimpulan dan saran. Ini artinya apa? Kalau ketika kita itu mau dinilai angka kreditnya, ternyata teman-teman itu tidak mengikuti prosedur seperti ini, biasanya akan dikembalikan atau angka kreditnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, ketika kita lihat pola umum PTK yang 5 hal ini, kita masukkan ke artikel jurnal, hampir sama tadi, beberapa subjudul pada jurnal itu dengan isi PTK kita, dan ini umum biasanya, karena jurnal itu classmate sekalian, ada yang sifatnya resensi ilmiah, artinya bukan hasil riset. Yang kedua, jurnal hasil riset, tapi untuk jurnal nasional akreditasi akan sampai internasional yang indeks Scopus misalkan, itu biasanya itu harus untuk menepati pada jurnal artikel jurnal hasil riset, jarang sekali yang hasil resensi. Nah, kebetulan ini classmate sekalian, pola PTK itu kan hasil riset, maka kita bisa masuk artikel jurnal yang tadi yang dicontohkan di tempat atas itu kan template yang berhubungan dengan jurnal hasil riset. Maka nanti di bab 1 pendahuluan di PTK yang tentang latar belakang masalahnya, seperti biasa kita mafhumi ini ada rumusan, ada tujuan, juga kemanfaatannya, itu kita bisa masukkan di pendahuluan. Jadi tidak usah semuanya, tetapi classmate sekalian itu bisa mengubah, mengabstraksi, memparafrasekan ataupun meringkas, tetapi tidak menghilangkan substansi, terutama pada latar belakang masalah penelitian itu yang menjadi salah satu fondasi dalam risetnya. Misalkan ini ya mungkin 2-3 paragraf biasanya kita tulis, walaupun di PTK itu sampai berapa halaman. Yang kedua, bab kajian atau tinjauan pustaka, ini kan ciri khasnya kajian teoritik. Biasanya classmate sekalian itu teorinya sangat banyak sekali di bab 2 ini. Kalaulah ada satu opsi variabel yang ada di judul saja, itu bisa menghasilkan beberapa subjudul. Kalau ada 2 opsi aksen untuk judul saja, itu bisa menghasilkan berarti beberapa subjudul yang lain. Karena ini kajian kita banyak, maka nanti yang kajian pustaka ini, kalau kita memilih artikel jurnal yang berbasis hasil riset, maka tidak perlu kita untuk menampilkan langsung di contoh template yang tadi, itu subjudul khusus di artikel yang bicara tentang teori. Tetapi kita bisa memulainya dengan meringkas secara padat, ataupun memparafrasekan supaya tidak similarity dengan PTK kita, untuk review literatur namanya. Jadi kalau semakin banyak teori yang kita tulis di bab 2, maka itu semakin banyak khazanah sebenarnya, tetapi ketika masuk artikel jurnal, classmate sekalian ini perlu memparafrasekan, perlu memilih green theory, middle theory maupun sub-theory yang mana yang kita kembangkan berdasarkan buku itu. Maka review literatur ini kita tempatkan di pendahuluan sebenarnya. Kita lanjut ya classmate, di metode penelitian ini juga di PTK biasanya kita beberapa halaman karena juga menyangkut pada instrumen penampilan data. Kita
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan indikator riset, juga tahapan-tahapan pada siklus per siklus yang ada di PTK kita, maka di metode riset ini kita bisa mengabstraksi, misalkan metode penelitian ini menggunakan metode apa, bagaimanakah sumber datanya, lalu bagaimana tahapan-tahapan siklus, setiap siklusnya, dan fokus pada riset ini. Itu diseringkas sampai pada analisis data, karena PTK mempunyai karakteristik khas penelitiannya beda dengan riset murni, pure research maupun pada riset pengembangan. Nah, yang di hasil diskusi kajian ini di bab 4 itu kan di PTK sangat banyak sekali, karena isinya itu kan siklus per siklus. Dan siklus per siklus ini kan biasanya berdasarkan skenario pembelajaran atau RPP yang kita kembangkan berdasarkan riset itu. Maka ketika masuk ke artikel jurnal yang siklus per siklus itu, kita bisa cantumkan beberapa subjudul mengenai siklus 1, siklus 2, siklus 3, tetapi setiap siklus itu punya aksentuasi tertentu. Harus ada fokusnya apa di siklus pertama, yang nanti agak beda dengan di siklus kedua, yang ketiga agak beda dengan siklus ketiga. Sehingga artikel jurnal berdasarkan PTK ini, ketika orang lain membaca artikel jurnal kita, sangat kelihatan sekali fokus-fokus tiap siklus yang ada di hasil penelitian kita. Lalu seperti biasa di kesimpulan dan saran, nah ini di artikel jurnal itu biasanya tidak berlaku poin per poin. Jadi classmate sekalian tidak usah mencantumkan kesimpulan 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan selanjutnya. Tetapi classmate sekalian ini hanya menuliskan secara ringkas, padat, juga tetap fokus pada jawaban terhadap rumusan masalah yang dikembangkan di riset PTK kita. Itu kira-kira classmate sekalian bagaimanakah kita bisa mengubah bentuk PTK menjadi artikel jurnal. Tapi sekali lagi kita lihat bagaimanakah setiap OJS jurnal itu yang harus kita perhatikan. Ini tidak sembarangan. Kita bisa search di internet, setiap jurnal memiliki karakter tulisan tertentu, memiliki bingkai tertentu, memiliki cara pemberian tertentu pada redaksi maupun pada kata-kata yang kita kembangkan. Sehingga ketika masuk pada OJS itu biasanya kita harus submit. Itu biasanya submit, teman-teman sekalian, classmate sekalian bisa lihat di pedomannya seperti apa submitnya. Itu akan direview ulang oleh editor, oleh mitra bestari, ataupun editor ahli, biasanya orang-orang yang pakar di bidang ini ya. Kalau guru matematika misalkan menulis artikel jurnal dari PTK-nya, mungkin elaborasi dari PTK-nya, masuk ke jurnal tentang matematika, kita juga bisa mengakses di Sinta, itu banyak sekali jurnal tentang matematika misalkan. Itu harus melihat dulu karakteristik jurnal apa yang mau kita isi. Classmate sekalian, ini kira-kira langkah awal, tips-tipsnya secara bingkai, secara prosedural, ketika kita mau mengembangkan judul jurnal dari PTK kita. Selanjutnya ini, kita akan dari PTK menuju artikel jurnal yang agak beda dengan artikel di media massa, media online, maupun media-media yang lainnya. Berarti PTK itu yang asalnya harus asli, yang harus dianggap penting, yang harus ilmiah, itu juga tetap di jurnal apalagi. Jadi sisi-sisi ilmiahnya ini jangan hilang. Lantas kalau misalkan kita mengubah PTK menjadi artikel jurnal, itu hilang keilmiahannya, berarti ada dua dimensi validitas keilmuan yang kita kembangkan pada hasil riset kita ini menjadi hilang. Nah biasanya teman-teman sekalian nih classmate, pengalaman saya ketika masuk ke jurnal-jurnal akreditasi nasional maupun masuk ke nasional, itu harus juga agak mahir ya dalam mengakses atau mereka ulang daftar pustaka misalkan berdasarkan Mendeley ataupun Zetero, karena mereka penyedia jurnal, manajemen jurnalnya sangat memperhatikan hal seperti itu. Artinya apa? Nanti kalau teman-teman sekalian classmate ini punya akses misalkan di Google Scholar ataupun akses di Akademia Edu itu yang free ya. Kalau
misalkan lebih banyak lagi artikel jurnal kita di-review sama orang, itu harus bayar seperti biasa. Nah, akses itulah yang bisa melingkan kita. Jadi kalau terbayang kalau satu artikel jurnal ini dibaca orang, view-nya banyak, lalu dijadikan kutipan, maka akan muncul sitasi. Nah, tapi dunia guru sampai hari ini belum sampai menghitung sitasi. Yang paling penting golongan 4C kalau nggak salah dari awal itu sudah ada masuk jurnal, artikel jurnal nasional. Tapi kalau dosen ketika mau masuk ke lektor kepala, apalagi guru besar, maka lektor kepala ini yang harus ada bukti artikel kita itu tidak hanya publikasi, tetapi seberapa besar orang yang mereview, yang mereview maupun sampai tahap sitasi. Kutipan-kutipan kita sudah dikutip oleh seberapa banyak orang, dan itu menjadi batasan-batasan indeks tertentu. Oke, kelas sekalian, sekarang berarti langkah kedua kita itu PTK-nya sudah ada, yang tadi artikel jurnal, berarti secara halaman terjadi perubahan ya, asalnya misalkan 50 atau mungkin sekarang di artikel hanya 15. Tapi bobotnya itu penulisannya ya agak beda dengan PTK dengan artikel jurnal, yang kira-kira kalau pemula itu harus diupayakan terus lah bagaimanakah orang-orang sebelum kita yang nulis di jurnal itu memberikan contoh pemaparan tentang subbab yang ada, bagian-bagian yang ada di jurnal itu. Nah, yang ketiga ini terakhir mungkin ini, teman-teman sekalian, bagaimanakah kita mengubah PTK menjadi buku. Jadi kalau dari PTK ragam ilmiah tadi, bisa jadi buku kita masuk ke dalam buku dalam bidang pendidikan. Artinya apa? Dosen, guru, pengawas, ataupun WI bidang pendidikan, itu selama itu klaster kajian kita masuk pada bidang pendidikan, maka diakui. Tapi agak beda ya kelas sekalian kalau kita misalkan guru tetapi menulisnya tentang tafsir. Itu tidak diakui angka kreditnya untuk karya tulis ilmiah di publikasi ilmiah ini. Jadi kalau kita dunia guru, dunia dosen, ya dunia pengawas, dunia WI yang bidang WI-nya kependidikan, berarti kita itu harus mengarah pada rumpun ilmu kependidikan. Bukan berarti kalau kita nulis tafsir tidak berguna, tetapi kalau untuk hak kredit itu tidak diakui karena jabatan fungsional kita itu menentukan sasaran, menentukan ruang lingkup pada pengembangan profesi kita. Oke, teman-teman sekalian, ini kira-kira bagaimana kita mengubah dari PTK menjadi buku, terutama buku pendidikan. Yang pertama langkah ini kebiasaan kita sharingkan. Yang pertama, mengubah judul PTK itu menjadi judul dengan bahasa ilmiah populer. PTK itu kan punya karakteristik judulnya agak rigid ya, classmate ya. Misalkan saja penerapan saintifik, penerapan discovery learning terhadap peningkatan hasil belajar PAI misalkan, itu agak rigid. Makanya kita bisa mengubah misalkan discovery learning untuk prestasi, ataupun discovery learning untuk PAI, atau hasil belajar berbasis discovery learning. Sehingga bahasa ilmiah populer ini ketika buku kita jadi, itu orang sudah penasaran melihatnya. Melihat pesan apa di PTK kita itu, bahasa yang kita elaborasi itu bisa menjadi bahasa pasar. Itu yang paling enak untuk cepat dicari orang, untuk cepat dibidik orang, sehingga ketika dibaca pun walaupun asalnya hasil dari PTK, tetapi orang itu sudah paham tentang apa yang dibacanya. Makanya ini ada sebuah ikhtiar gitu dari yang pengalaman saya itu, yang asalnya biasa nulis dalam ilmiah yang rigid, populer itu memang ada sedikit jeda dulu lah. Sedikit jeda, kita harus mengubah kebiasaan. Makanya hal-hal yang sifatnya sitasi yang rigid, kutipan-kutipan yang rigid yang ada di buku, nah itu berarti harus menjadi bahasa yang enak dibaca. Maka judulnya pun ya harus ilmiah populer, jangan judul yang seperti PTK itu. Makanya kalau ini dicetak sepertinya orang nggak mau membaca, karena ketika lihat judulnya pun itu sudah, wah ini kayaknya sulit ya kalau kita baca. Atau memang tidak menarik dalam kajian redaksi. Langkah kedua, teman-teman sekalian, classmate, ini kita di bab 1 PTK itu bisa kita menjadi bab pendahuluan.
Tapi di buku tidak mesti harus bab pendahuluan, mungkin ada aksen-aksen judul yang lain yang itu bisa diambil dari kata kunci, bisa diambil dari frase utama yang ada di bab 1 PTK itu, sehingga menjadi bahasa judul. Nah, di pendahuluan inilah yang bagusnya bisa menggambarkan semua apa yang ditulis pada buku tersebut. Sehingga kalau orang itu sudah membaca bab 1 pendahuluan, itu bisa memprediksi, juga bisa menjadi bahasa kita itu jembatan keledainya. Ketika orang baca bab pendahuluan, itu sudah bisa menggambarkan apa sih isi buku ini. Maka ini ada biasanya 2-3 paragraf terakhir pada bab pendahuluan ini, classmate sekalian itu bisa mengubah bahasa yang ada di PTK bab 1, berarti hilangkan rumusan masalahnya. Kalau di buku tidak berlaku rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu kita buang. Tapi kalau sebisa mungkin itu bisa menjembatani pemikiran bahwa buku ini hasil riset yang nanti juga bisa dikembangkan di tempat yang lain, nah itu bisa kita elaborasi, tetapi jangan mencantumkan secara tekstual rumusan masalah, tujuan penelitian. Itu orang mengubah konsentrasinya menjadi bacaan yang populer, menjadi bacaan yang ilmiahnya. Nah, ini bab 1 ini teman-teman sekalian, classmate, yang menjadi corong, menjadi pembuka bagaimanakah memahami buku kita ini, walaupun berdasarkan pada PTK. Nah, di bab 2 ini yang ada di PTK, itu kan biasanya kita mengkaji teori-teori. Teori-teori ini sangat banyak subjudulnya. Bahwa tadi kita ada judul misalkan penerapan discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar PKI di mana begitu. Maka ketika kita lihat variabelnya saja ada discovery learning, karena juga di kajian teori pasti akan muncul teori-teori yang banyak, teori pembelajarannya, teori tentang discovery learning-nya, teori tentang proseduralnya, teori tentang bagaimanakah menilai bahwa in discovery learning prosedur ini benar, bukan in theory ataupun bukan project based learning ataupun bukan model-model yang lain. Belum lagi hasil belajar ini juga menghasilkan banyak sekali subjudul. Nah, makanya ini teman-teman sekalian, classmate, yang banyak subjudul ini kita bisa kembangkan menjadi beberapa bab, beberapa subjudul ataupun beberapa kalimat-kalimat inti yang lain yang ada di buku kita. Kalaulah di variabel discovery learning saja itu sudah ada kira-kira misalkan 4 subjudul, bisa kembangkan itu setiap subjudul itu menjadi judul-judul yang lain, menjadi bab-bab yang lain, sehingga menambah kehazanah kita. Kita mesti classmate sekalian yang asalnya di PTK ini hanya beberapa halaman misalkan mengenai discovery learning, itu bisa kita kembangkan, elaborasi, kita bisa mengambil hazanah yang lain, mengambil teori yang lain untuk memperkaya pada bab ini. Hasil penelitian ini yang memang agak beda ya, hasil penelitian yang ada di bab 4 ini menjadi beberapa sub lain. Ini kan hasil penelitian PTK itu beda dengan pure research, dengan riset-riset murni yang biasanya dikembangkan di dunia dosen, misalkan di dunia peneliti. PTK ini kan tindakan, berdasarkan hipotesis tindakan. Berarti ketika kita masuk, kalaulah kita masih dalam bentuk PTK, berarti hal-hal yang tadi skema yang sangat prosedural itu kan di PTK sangat baku gitu. Harus ada siklusnya. Setiap siklus itu harus ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada refleksinya. Tentu ini kalau bahasa ini kita masukkan ke dunia buku, itu agak sulit sekali untuk dimaknai pembaca bahwa ini sebuah buku yang populer. Maka classmate sekalian, ini bisa mengubah. Tidak usah menampakkan siklus per siklusnya, tidak usah menampakkan bagian per siklusnya. Tapi setiap siklus itu punya sisi fokus yang beda dengan siklus yang lain. Maka siklus yang pertama ini misalkan itu bisa jadikan sebagai judul, bisa dijadikan sebagai judul bab, bisa dijadikan sebagai subjudul bab.
Sehingga nanti di PTK ini, classmate sekalian, itu bisa menghasilkan buku yang populer. Tapi syaratnya tadi mungkin kita bisa mengubah mindset kita yang asalnya ketika PTK kita memiliki prosedur penulisan yang agak ketat karena hasil riset, yang harus lugas, yang harus logis, juga hal-hal yang berhubungan dengan kaitan silogisme yang ada di risetnya, termasuk siklus-siklusnya. Nah, ketika diubah menjadi buku, nah hal-hal yang tadi yang kait kelindahan dengan logika risetnya itu harus kita buang, harus kita ubah menjadi bahasa-bahasa yang lain. Sekalian, kira-kira terbayang ya kalau kita 1 tahun saja seorang guru ini PTK-nya 1 sudah 4. Lalu masuk artikel jurnal nasional di dunia guru itu sudah 2. Lalu buku pendidikan itu sudah 3. Berarti 4 tambah 2 tambah 3 sudah 9 angka kredit. Sehingga kalau kita merencanakan ini kenaikan pangkat beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, 2 tahun pun ini untuk publikasi ilmiah itu sudah bisa meraih angka kredit yang sudah melebihi batas maksimum. Saya kira itu, Mas Habib dan classmate sekalian, terima kasih atas gabungannya. Ini sharing saja pengalaman. Semangat menulis ya. Sebenarnya tidak ada istilah menulis itu mudah atau sulit. Ya. Tapi yang paling penting adalah kemauan keras. Karena yang paling penting kan Mas Habib mengubah mindset ya. Jadi yang asalnya riset biasa ke bahasa buku ini biasanya harus ada jembatan dulu nih. Jembatan ini yang latih terus menerus. Terima kasih semuanya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Rudi. Weh, ini komplit banget Pak sebenarnya. Ini bahasanya juga mudah dipahami. Kalau saya masih jadi fungsional nih, saya langsung tergerak untuk bikin banyak tulisan ya. Cuman gini Pak ya, memang lebih kepada mindset kita untuk konsisten misalnya dalam menulis buku ya Pak ya. Apalagi tadi Pak Rudi menjelaskan sampai 30-40 lembar itu untuk memulai saja itu sudah sangat berat sekali. Terus gimana nih Pak Rudi, saya juga punya pertanyaan nih kan, kita kan kalau di saat ini kan penelitian PTK itu kan nggak seperti kita di dalam ruang kelas gitu ya. Ini dalam apalagi online begini ya, saya jadi tersentil dengan wilayah keperbaruan gitu. Itu gimana itu? Jadi jurnal itu menjadi lebih bagus, lebih oke gitu ketika emang ada keterbaruan. Apalagi dalam musim pandemi gini nih. Gimana tuh Pak Rudi? Oke. Ini kan ada beberapa pengalaman kita ya, ada beberapa teknis maupun menggali sentuhan-sentuhan yang ada di artikel ini. Artikel yang biasanya artikel jurnal nasional itu kan harus ada novelty, baruan. Baruan itu bisa kita lihat, tidak mesti baru dalam arti orang lain belum meneliti sebenarnya. Ya, mungkin terputus sedikit. Sisi apa yang beda kita dengan orang lain. Sehingga sisi yang beda itu menjadi salah satu aspek kebaruan. Misalkan banyak orang yang telah meneliti tentang discovery learning. Tapi sisi apa yang beda kita dengan yang lain? Biasanya di jurnal-jurnal itu kebaruan ini yang menjadi perhatian awal. Ada orang mungkin discovery learning itu fokusnya pada prosedural dalam discovery learning-nya. Mungkin kita melihat pada asumsi dampak discovery learning-nya, sehingga ini menjadi sebuah novelty, Mas. Nah, yang kedua akses kita sekarang mungkin kalau novelty kita berbasis empirical studies misalkan, studi empirik ke lapangan ya hari ini kan tidak mungkin karena memang kita situasinya sudah pada kita bisa melihat hasil karya orang lain ya kira-kira 1 tahun ke belakang. Biasanya kalau jurnal itu semakin dekat jaraknya antara riset kita dengan riset sebelumnya kan semakin bagus kebaruannya. Apalagi misalkan sangat nyata sekali jurnal kita itu artikel kita beda dengan artikel orang lain walaupun pada sisi fokus utamanya general temanya itu sama discovery learning, tapi sisi apanya yang kita kembangkan? Kayak gitu Mas. Oke, baik kalau gitu mungkin ada pertanyaan nih dari peserta ya Pak Rudi ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Mana nih kita? Nah ini dari Yunius Ir ya. Di sini mohon dijawab Pak.
apakah ada panduan baku atau standar cara membuat buku pedoman guru? Nah, silakan Pak. Oh, ini pertanyaan hebat ya dari Pak Yunius Ya. Ir. Dari mana ini ya? Iya, ini Pak Yunius, Pak atau Bu ya? Pak ya mungkin ya. Ya. Ini Bapak atau Ibu ya. Ini setelah Permen Pan RB nomor 16 2009 itu 16. dicetuskan pemerintah, itu di lampirannya sudah ada. Tetapi karena secara teknis pengembangan profesi itu ada di 2 kementerian, misalkan Kemendikbud, dulu Kemendiknas, sekarang Kemendikbud lagi, dengan Kemenag, maka setiap kementerian punya petunjuk. Nah, Pak Yunius atau Ibu Yunius ini, mohon maaf, itu bisa mengakses nanti di Google juga banyak terkait dengan buku pengembangan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu hampir tiap tahun, kemarin hampir 2 tahun sekali ini perubahannya, dari mulai 2009, muncul lagi buku PKB 2011, muncul lagi 2013, ada 2016. Nah itu Ibu atau Bapak Yunius bisa melihat struktur bagian-bagian buku pedoman guru. Itu kan yang paling penting, bagaimanakah guru bisa mendesain, merangkai langkah-langkah pembelajaran yang bisa digunakan untuk guru yang lain juga. Kira-kira gitu ya. Oke ya, udah terjawab ya Pak. Tadi Pak Yunius Iradata dari Mojosari ya tadi. Satu lagi mungkin pertanyaannya Pak sebelum kita closing ya. Nih udah 11.56 ya, nggak terasa ya Pak. Ya, masih menarik ya sebenarnya. Iya sebentar, makanya saya terlalu asik menyimak ya dari tadi itu. Ini saya mau hentikan saya. Nah kan ajan kan. Satu lagi Pak ya. Baik. Dari Supriyati Tajudin, izin bertanya Bapak, apakah ada aplikasi internet yang bisa menuntun kita untuk merubah PTK menjadi artikel ilmiah dan beberapa batas halaman minimal artikel ilmiah dari PTK Pak? Tadi sudah ya Pak ya, tadi itu sudah dijelasin ya. Coba Bapak. Ini hebat ya, berarti ada situs khusus gitu atau aplikasi yang bisa mengubah PTK pada artikel. Saya rasa pengalaman ini agak beda ya Pak. Jadi tidak ada menurut saya yang bisa mengubah langsung dari PTK menjadi artikel. Yang ada itu kan mungkin tips-tips gitu, ataupun kita bisa masuk PJS jurnalnya itu, kira-kira berapa batas halaman minimum. Tapi saya rasa kalau menulis aplikasi khusus dari artikel dari jurnal dari PTK ke artikel ya. Kan nanti akan berpengaruh pada intensitas keasliannya. Ya, intensitas kualitasnya kan begitu. Jadi ya. Tidak bisa seperti software pengubah yang lain mesti. Ya betul. Ya ini pas ajan ya, nggak apa-apa ya Pak Rudi ya. Apa-apa. Ini kan kebetulan satu lagi lebih cepat. Ya satu lagi pertanyaan mungkin nih apakah bisa melakukan PTK di masa pandemi ini di mana pembelajaran diadakan secara daring, luring? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih dari Ibu Yuminda. Wah ini menarik sekali ya. Bagaimanakah kita melakukan PTK di masa pandemi ini? Ini kan ada prasyarat khusus ya yang kita tempuh. Kalaulah ternyata sumber data kita, murid, siswa, peserta didik yang ada di madrasah bisa untuk melakukan akses pada aplikasi-aplikasi yang kita buat, itu kita bisa lakukan pada tahap pencarian data, pada tahap pengolahan data, pada tahap untuk mengambil data. Tapi karena PTK ini harus kelihatan empirik, nah ini yang sulitnya Mas. Ya, jadi betul. kita mesti siswa menjawab misalkan mohon maaf pada Google Form ataupun pada Google Form diri kita tentang sesuatu yang kita fokuskan di variabel, tapi itu tidak akan tampak mengena karena harus empirik gitu. Selain kelogisan pada data juga harus empirik. Saya rasa mungkin kita harus juga Ibu Justina ini kita lihat situasi. Kalau ternyata mungkin sekolah atau madrasah kita itu bisa melakukan tatap muka terbatas, itu harus mengikuti prosedur protokol kesehatan. Tapi saya rasa ini sekarang kita beralih semua Pak. Sekarang mahasiswa pun yang asalnya riset lapangan, Pak Habib, saya ubah menjadi riset untuk masuk artikel jurnal saja saya bilang, atau masuk sehingga untuk langsung tatap muka dengan sumber data menjadi terbatas. Betul. Nah, oke. Semoga terjawab ya Bu tadi. Mungkin kita masih bisa 2 pertanyaan ya, masih ada 5 menit lagi ya Pak. Boleh. Oke, dari Edi Mutianingsih ya. Izin bertanya Bapak, saya dari Bu Eti dari Cilegon, apakah lampiran seperti hasil penelitian
foto dan lain-lain juga dilampirkan Pak. Terima kasih. Tuh, materinya sangat berharga Pak. Makasih. Wah, tuh Oh, luar terima biasa Pak. kasih sama-sama Pak. Ya. Ibu ya, kayaknya Ibu, ibu ibu, ya. ibu, ibu Eti dari Ibu Cilegon. Eti ya. Kalau hasil penelitian lampiran-lampiran, ibu nggak usah dilampirkan karena di artikel itu tidak perlu itu. Tetapi Ya, kalau bisa, ibu bisa mengabstraksi, membaca ulang data-data yang ada di lampiran itu lebih bagus kita masukkan ke sub judul yang ada di artikel jurnal itu. Tapi oke. prinsipnya tidak usah Bu ya, masa harus dimasukin semua itu kan? Iya, betul. Biasanya memang ringkas sih ya kalau artikel Harus jurnal itu ringkas ya ya. Pak. Iya. Baik. Oke. Satu lagi mungkin ya. Mungkin buat teman-teman nih yang sudah banyak banget ngasih pertanyaan. Dari Ibu Endang Uli, Pak. Bagaimana saran-sarannya supaya artikel kita dapat bernilai angka kredit, Pak? Nah, itu Wah, tadi mungkin sudah mantap ini. sarannya mungkin dikatakan lagi Ibu mungkin, Pak. Endang ya, Bu Endang, ini bagus sekali Ya, Ibu Bu. Endang. Jadi artikel kita itu kita lihat di pedoman PKB kita, Ibu. Pedoman PKB itu kan ada dua, ada artikel ilmiah populer yang ada di media massa, media cetak, sekarang online juga bisa diakui gitu. Yang kedua artikel jurnal. Nah sekarang artikel itu berarti Ibu harus melihat yang tadi Ibu. Jurnal apa Ya. yang akan kita masukkan artikelnya, lalu kita tempuh author guideline dengan template-nya. Selama itu kita penuhi, kita kreditkan artikel kita, maka itu sangat berharga sekali untuk angka kredit kita. Ya, betul. Gitu ya, Jadi Ibu tidak Endang ya. usah Nah, Endang. oke. Ini gimana? Oh, satu lagi. Satu lagi ya, Pak Rudi ya. Nggak apa-apa ya. Boleh, Pertanyaannya boleh banyak Pak. nih Pak Rudi nih. Dari Ibu Eva Umar. Oh, ini saya kenal nih Ibu Eva Umar nih. Ini dari Pamong Belajar nih dari Jakarta. Jakarta Selatan ya dia. Mohon referensi jurnal yang bisa diakses untuk pendidikan non formal, Pak. Jadi kan kita nih yang nonton nih bukan hanya guru-guru formal, Pak. Ini guru Pamong Belajar, kemudian ada beberapa widya suara juga ada sudah hadir di sini dari pendidikan non formal. Seperti apa, Pak Rudi? Terima kasih. Ibu Eva Umar, ini kita bisa mengakses di situsnya Universitas Negeri Jakarta itu, karena sudah ada beberapa jurnal yang bisa mengakomodasi PNF, atau Ibu juga bisa melihat di jurnal UPI Edunya, itu juga banyak jurnal-jurnal yang bicara tentang PNF itu. Kalau bentuk ataupun nama jurnalnya saya kurang paham ya, tapi Ibu bisa mengakses situs itu. UNJ kan juga punya prodi pengembangan PNF ini ya, baik S2 maupun S3, karena ada S3 bidang PAUD. Nah, di sana pasti ada jurnal tersedia untuk layanan PNF ini. Itu free access nggak Pak ya, Pak Rudi ya? Itu free access atau gimana Pak Rudi? Itu aksesnya kita bisa baca tergantung pada penyedia jurnal ya. Kalau ternyata kalau kita ingin mengklik hasil jurnal artikel itu biasanya ada yang berbayar yang tidak. Tapi biasanya kalau itu sudah masuk anggaran negara tidak ya Pak ya. Kita bisa mengakses semua subjudul jurnal judulnya itu. Tapi kalau ingin kita menulis pada jurnal tersebut, biasanya ibu bapak harus paham terkait bagaimana cara submitnya. Karena dorongnya satu, submission itu. Jadi tidak bisa lewat WA, tidak bisa lewat yang lain. Jadi mungkin ada hal tertentu baik penyedia jurnal pada penulis. Maksudnya corong itu, Ibu. Oke. Terima kasih. Habis pertanyaannya Pak Rudi. Halo classmate, mohon maaf nih, kita nggak bisa bacakan semua pertanyaannya nih ya. Nanti mungkin di lain waktu Pak Rudi dalam kesempatan lain juga nanti mungkin bisa kita sampaikan kembali ya. Silakan Pak Rudi untuk closing statement-nya pertemuan siang kita hari ini. Oke, Bapak Ibu classmate sekalian tetap semangat dan kita tetap masih bisa berkarya dalam situasi pandemi seperti ini. Dan semoga karya ini sebenarnya bukan hanya tindakan reflektif untuk pembelajaran kita, untuk dunia guru, tetapi ini menjadi hazanah keilmuan kita. Apalagi ini kan Mas Habib ada di layanan perpustakaan nasional ya, itu juga ada sharing-sharing terkait bagaimana mengindeks untuk hal seperti itu. Nah, makanya ini dunia guru ini hari ini kita geser, tidak hanya dunia guru yang berbasis textbook, tapi dunia guru yang produktif gitu, dunia guru yang writing produktivitas tinggi, sehingga nanti menghasilkan karya-karya yang bagus untuk pemerintah kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Baik, teman-teman classmate semua yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa terus simak Open Face
kelas bersama dari Kamis sampai Minggu ya. Udah ya, berarti tinggal sampai Minggu nih, 18 sampai 21 Juni 2020. Sampai Minggu ya. Ucapan terima kasih dulu buat Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih semuanya. Atur nuhun sadayana. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman classmate, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan juga jangan lupa klik notifikasi dari YouTube di kelas bersama kita biar ada pengingat video-video diskusi yang baru ya, yang update, jadi teman-teman nggak ketinggalan. Jangan lupa klik juga IG kelas bersama, FB-nya kelas bersama, dan Instagram-nya ya, dari Pak Rudi, dari Rudiah Mat Suryadi ya, bisa di-follow di situ. Dan diklik juga di Facebook Pak Rudi kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin diteruskan ya setelah pertemuan ini. Baik, classmate semua, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Kita nanti ketemu lagi di sesi keempat. Jangan kemana-mana. Saya Habib Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never made it, but I know what it takes.